nggak ada koneksi. Oke, untuk MC segera disiapkan dan dimulai untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Raka Jumlah Walayat dari Sekolah Satu. Saya Syifa Aulia Fairuza dari Sekolah IPS 1. Kami yang akan memandu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab pada hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anwar Huda MPD selaku Kepala SMA Kartika 81. Yang kami hormati Ibu Ratna Widayanti Puspa SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Ibu Dr. Andari Syadwi Prayuwani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Asmaya Siti Rismaya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Maulid Nabi di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Tahun ini kita memperingati Maulid Nabi di tengah badai pandemi yang melanda di seluruh dunia. Pandemi ini telah berdampak pada seluruh dimensi kehidupan sekaligus menguji kesabaran kita sebagai umat beriman dalam memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang diridhai oleh Allah SWT. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum dimulainya acara, kami akan bacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Acara pertama yaitu ada pembukaan. Yang ketiga ada sambutan wakil kepala sekolah. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat ada ceramah. Yang kelima ada pembacaan doa. Dan yang terakhir ada penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara Isra Mi'raj Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abadan syakura. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israil dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya lantunan suci Al-Quran disampaikan oleh Satrio dan Mawar. Ya, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Terima kasih kepada Satrio dan Mawar. Hadirin muslimin dan muslimat yang kami hormati, berikutnya adalah penyampaian sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Asma Siti Rismaya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Dipersilakan. Baik, terima kasih Sipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Kartika Jaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kartika 81, Bapak Anwar Huda MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Kartika 81. Dan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan siswa-siswi SMA Kartika 81. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam Jum ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang ke-1443 Hijriah. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarganya dan para pengikutnya sampai ke yaumil akhir. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bisa bergabung tepat waktu. Kegiatan ini, kegiatan Isra Mi'raj ini bertema hijrah menuju pribadi yang lebih baik untuk menjemput ridho Allah. Kegiatan ini selain media silaturahmi untuk keluarga besar SMA Kartika 81, juga bisa menjadi fasilitator untuk bisa kita lebih mencintai Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kita lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa terlaksananya kegiatan Isra Mi'raj ini. Ya, semoga kerja keras kalian Allah membalasnya dengan ganjaran yang berlimpah. Kemudian saya juga di sini mohon maaf kalau tidak banyak berkontribusi ya, tapi alhamdulillah kegiatan Isra Mi'raj ini bisa kita laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah lisan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Isra Mi'raj dibuka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asma Siti Rismaya. Semoga amalan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu acara agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarifuddin SAG. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Kartika Jaya beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Kartika 81 Bapak Anwar Huda MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prana Ibu Asmaya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta stafnya, para Dewan Guru dan anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, merupakan nikmat yang besar yang dapat menghantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada seorang pemimpin umat dari dunia hingga akhirat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan Isra Mi'raj ini, semoga kita akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya dan tidak akan terjadi pada umat sesudahnya. Isra Mi'raj ini hanya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj pada usia berapa tahun? Ya, Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj pada usia 52 tahun. Isra Mi'raj dilaksanakan oleh Nabi Muhammad pada usia 52 tahun. Nah, saat itu Isra Mi'raj terjadi tengah malam, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, ya kurang lebih jam 2. Nah, jam 2 sampai jam 5 dilaksanakan Isra Mi'raj itu kurang lebih selama 3 jam perjalanan. Ya, kalau kita dengan akal pikiran kita tentu tidak percaya ya. Kalau kita hanya memikirkan dengan akal tentu tidak sampai akal kita. Ya, karena akal kita hanya kecil, tidak sampai akal kita memikirkan kenapa bisa melaksanakan Isra Mi'raj hanya kurang lebih 3 jam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, hanya 3 jam perjalanan. Nah, sedangkan ya, pada saat kita perjalanan saja, ya, misalnya kalian naik motor dari sini ke Cikarang, ya pulang pergi itu bisa 3 jam. Naik motor dari sini ke Cikarang, pulang pergi bisa 3 jam. Ya, kalau macet itu baru ke Cikarang ya. Tapi Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj hanya 3 jam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang harus benar-benar diyakini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga mengenai rangkaian peristiwanya, ketika tengah malam 27 Rajab, pada saat Nabi Muhammad SAW sedang istirahat, sedang tidur, Nabi Muhammad kedatangan tamu ya, tengah malam. Nah, jam 2 malam kedatangan tamu, ngetok-ngetok pintu. Nah, ditanya di luar ya. Jawabnya, saya adalah malaikat Jibril dengan Mikail dan para malaikat lainnya. Untuk apa engkau menjemput saya? Ditanya oleh Nabi Muhammad ya. Kata malaikat, ya Rasulullah, ya, kamu saat ini mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, ini adalah awal pelaksanaannya. Ya, ketika tengah malam, Nabi Muhammad sedang tidur, kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian Nabi Muhammad diajak keluar. Kemudian di situ Nabi Muhammad sebelum berangkat dibasuh dulu dadahnya ya, dibelah perutnya,
kemudian diisi ditambahkan keimanan, ditambahkan keilmunya, kemudian ditutup kembali ya dadahnya. Ya, ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail pada saat itu mendatangi Nabi dan membelah dada Nabi Muhammad. Ini yang pertama kali ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Ya, pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, masih anak-anak, pada saat itu juga Nabi Muhammad pernah kedatangan malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu Nabi Muhammad sedang diasuh oleh ibu angkatnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika Halimatus Sa'diyah melihat kejadian seperti itu, Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril dan Mikail, usia 4 tahun dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, dengan air Kausar, ya, kemudian ditutup kembali seperti semula. Ya, pada saat itu Halimatus Sa'diyah merasa ketakutan, takut khawatir terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ketika itu berusia 4 tahun dikembalikan lagi oleh Halimatus Sa'diyah kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan ini adalah peristiwa yang kedua, Isra Mi'raj. Nah, jadi sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail, di situ kemudian dibelah dadanya yang kedua, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, dibersihkan lagi. Nabi Muhammad sudah suci hatinya, tapi disucikan lagi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Setelah sudah dibelah dadanya, dibersihkan, keimanan, disucikan lagi, kemudian ditutup kembali, dan Nabi Muhammad setelah itu diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail keluar dari Masjidil Haram. Ya, ternyata di luar pintu Masjidil Haram itu sudah ditunggu. Ada kendaraan dari surga yang bernama Buraq. Ya, Buraq itu adalah kendaraan yang secepat kilat. Ya, kita tidak tahu bagaimana kecepatannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Nah, jadi ini Isra Mi'raj ada dua kata, ada Isra, ada Mi'raj. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu jalan Nabi Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai Buraq, ya, kendaraan yang dari surga. Ya, akhirnya Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail dan didampingi oleh malaikat lain mengendarai Buraq untuk melaksanakan Isra, nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian di tengah perjalanan Nabi Muhammad diberhentikan oleh malaikat Jibril, berhenti di satu tempat. Kemudian di situ Nabi Muhammad disuruh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Yasrib. Ya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa ini? Ya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah tempat kamu di mana nanti kamu akan hijrah ke sini, dan di sini adalah tempat nanti kamu akan dimakamkan dan dikuburkan di Yasrib. Nah, Yasrib yang dikenal sekarang adalah Madinatul Munawwarah. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilaksanakan 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad sudah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dilanjutkan perjalanan laginya, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi, sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh para nabi, oleh para rasul. Karena Nabi Muhammad melaksanakan sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan tanda Allah Ta'ala membuktikan tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Ya, ketika sampai di Masjid Aqsa, para nabi semuanya sudah menunggu Nabi Muhammad. Ya, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi dengan izin Allah Ta'ala, ya, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, hidup kembali, berkumpul di Masjid Aqsa melaksanakan sholat dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Isra Mi'raj juga membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mulia dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian peristiwa Mi'raj, ya. Nah, setelah Isra, ya, jadi Isra tadi perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian baru Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rabbul Akhdar, tempat yang sangat tinggi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Ya, Mi'raj itu, ya, kalau sekarang itu mungkin gambarannya seperti eskalator, ya, tangga berjalan. Jadi bukan Nabi Muhammad terbang melaksanakan Mi'raj, bukan terbang, ya, bukan berjalan, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, karena kalau terbang berjalan tidak mungkin. Tapi Muhammad melaksanakan naik Mi'raj. Mi'raj itu gambaran seperti tangga kalau sekarang, tangga eskalator ya. Ya kamu ke mall naik eskalator tinggal berdiri aja jalan tangganya sampai ke tempat tujuan. Mi'raj pun seperti itu. Nah, dari Masjidil Aqsa. Bahkan ada riwayat lain di situ Nabi Muhammad sebelum naik Mi'raj, naik tangga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lebih dahulu naik ke batu ya. Namanya batu Sahroh. Ya, batu Sahroh pijakan Nabi Muhammad untuk sampai naik kepada Mi'raj. Ya, batu Sahroh itu batu yang mengambang ya bisa berjalan ya. Itu adalah tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian akhirnya setelah Muhammad melaksanakan Mi'raj, ya, naik, sampailah Nabi Muhammad ke pintu langit yang pertama. Ya. Pintu langit pertama. Ya. Sampai di pintu langit, Nabi Muhammad mengucap salam, Assalamualaikum. Ya. Dijawab, Waalaikumsalam. Ditanya oleh penjaga pintu langit yang pertama. Ya. Jadi setiap langit, 7 lapis langit, ada penjaganya para malaikat. Ya, ketika Nabi Muhammad sampai di pintu langit, sampai langit yang pertama, nah di pintu langit pun ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Ya. Ya, dijawabnya, saya adalah Rasulullah. Dijawab oleh malaikat Jibril, saya malaikat Jibril. Dan inilah Nabi Muhammad Rasulullah yang mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Akhirnya dibukalah pintu langit yang pertama. Sampai Nabi Muhammad di langit yang pertama. Nah, ternyata dilihatnya di langit yang pertama banyak sekali para malaikat yang sedang bertasbih, berzikir, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di situ Nabi Muhammad melihat banyak sekali jumlah para malaikat ya. Setelah sampai langit yang pertama, naik lagi Mi'raj sampai langit yang kedua. Langit yang kedua pun seperti itu, tidak langsung masuk tapi mengucap salam lebih dahulu. Mengucap salam, mengetuk pintu, dibukakan oleh penjaga pintu langit yang kedua. Ditanya, ya, siapa engkau? Ditanya oleh malaikat Jibril, saya Jibril, dan ini adalah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Terus sampai kepada pintu langit, sampai kepada langit yang ketujuh. Ya, nah, jadi di sana setiap langit di situ juga bertemu kepada para nabi, ya, kepada para rasul, bertemu kepada Nabi Isa, bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam, bertemu kepada Nabi Adam. Kemudian sampai Nabi Muhammad melaksanakannya Mi'rajnya itu sampai ke Sidratul Muntaha. Dan intinya ketika bertemu zat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat ya. Nah, jadi ketika selesai melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Nah, jadi perintah sholat itu setelah Isra Mi'raj bukan oleh-oleh ya. Ya, ada yang mengatakan ini oleh-oleh Isra Mi'raj, bukan ya. Ya. Kalau kamu pergi ke satu tempat rekreasi, oleh-olehnya boleh dibawa, boleh tidak ya. Boleh beli oleh-oleh, boleh enggak ya. Ya, tapi sholat itu perintah sholat bukannya oleh-oleh, perintah dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan sholat sehari semalam berapa waktu? 50 waktu ya. Nah, jadi ketika sampai di sana bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan umatnya mendapatkan perintah sehari semalam sholat, melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Akhirnya turunlah Nabi, ya, turun Nabi Muhammad ke langit. Nah, sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, ditanya, ya Rasulullah, berapa engkau mendapatkan perintah sholat dan umatmu? Ya, kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, saya dan umat saya mendapatkan perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Ya, kata Nabi Musa, ya Rasul, coba engkau naik lagi ke menemui zat Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha ya, untuk mendapatkan perintah sholat, minta keringanan. Ya, karena kalau kamu melaksanakan sholat dan umatmu sehari semalam 50 waktu, tidak akan kuat, tidak akan mampu. Umat saya saja yang orangnya besar-besar, tinggi besar, tidak mampu melaksanakan sholat seperti itu. Nah, apalagi umat engkau yang umurnya pendek, orangnya juga tidak terlalu besar, tidak akan mampu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akhirnya menemui Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan melaksanakan sholat. Akhirnya sholatnya dikurangi 5 waktu jadi 45 waktu. Nah, setelah itu turun lagi, bertemu lagi Nabi Musa sampai 9 kali ya. Sampai 9 kali dikurangi, bertemu Allah Ta'ala minta kurangi 5 waktu. Dikurangi 5 waktu sampai 9 kali menjadi 5 waktu. Nah, akhirnya ketemu Nabi Musa masih menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya minta dikurangi. Ya, kata Rasulullah, wahai Musa, ya, saya malu kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau harus dikurangi lagi, ya, 5 waktu sehari semalam sudah cukup ya.
Karena bagi Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu sama artinya pahalanya sama besarnya seperti melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Ya. Nah, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat-lihat surga, ya, melihat-lihat neraka, apa yang ada di sana. Nah, di antaranya ketika Nabi Muhammad sampai di neraka, Nabi Muhammad lihat ada sekelompok umat, ada sekelompok golongan manusia di situ sedang memukul-mukul kepalanya sampai hancur, ya. Jadi di neraka ada sekelompok manusia dipukul kepalanya sampai hancur, kemudian dijadikan lagi Allah Ta'ala seperti semula, dipukul lagi sampai hancur, seperti itu seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu yang pada saat di dunia berat sekali kepalanya untuk melaksanakan sujud, berat untuk melaksanakan ibadah sholat. Mereka menyesal. Nah, jadi itu adalah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Pengalaman dialami oleh Nabi Muhammad ketika melihat-lihat ke dalam neraka. Ya, jadi mereka menyesal, siksaannya dipukul kepala sampai hancur, dijadikan lagi, dipukul lagi. Itu adalah umat yang berat sekali kepalanya untuk melaksanakan ruku dan sujud, berat untuk melaksanakan sholat. Ya, ini juga pelajaran buat kita supaya membiasakan melaksanakan sholat. Ya, sholat sehari semalam 5 waktu. Ya, jangan sampai melaksanakannya sehari semalam hanya 3 waktu. Ya, karena 1 waktu saja meninggalkan waktu sholat dosanya sudah sangat besar. Nah, karena kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, pahalanya sama seperti melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Ya, begitupun meninggalkan sholat 1 waktu saja dosanya sudah sangat besar. Nah, makanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi motivasi kalian supaya lebih tekun melaksanakan ibadah sholat. Ya. Ibadah sholat ibadah yang sangat penting sekali. Ya, apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan awwaluma yuhasabuhu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Yang pertama kali diperiksa nanti di akhirat adalah sholatnya. Jadi yang amal ibadah yang pertama kali diperiksa, ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di padang mahsyar adalah sholatnya. Ya, bukan puasa, bukan sodako, bukan zakat. Pertama sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Apabila rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Ya, makanya ibadah sholat ini sangat khusus. Ibadah sholat ibadah yang khusus, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah puasa hanya wajib bagi orang yang sehat. Orang yang sakit boleh berbuka puasa. Nah, kemudian ibadah haji, zakat, ibadah haji bagi orang yang mampu. Ibadah zakat pun seperti itu bagi orang yang mampu punya harta. Ya, tapi kalau ibadah sholat, semua manusia itu umat Islam wajib melaksanakan sholat. Ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, wajib melaksanakan sholat. Ya, dalam keadaan punya harta atau tidak punya harta, wajib melaksanakan sholat. Ya. Nah, jadi manusia itu, umat Islam wajib melaksanakan sholat selagi mereka itu masih punya akal. Ya. Jadi punya akal. Nah, jadi punya akal, wajib melaksanakan sholat. Ya, kecuali ada orang gila, ya ada orang gila tidak sholat nggak berdosa. Jangankan tidak sholat, dia mencuri, berbuat apa saja tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak punya akal. Nah, tapi manusia, ya, umat Islam yang punya akal wajib melaksanakan ibadah sholat. Ya. Ya, ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi ketika melihat-lihat di dalam neraka ada orang yang disiksa seperti itu, dipukul kepalanya sampai hancur, dijadikan lagi, dipukul lagi. Ditanya oleh Nabi Muhammad siapa mereka itu, Nabi Muhammad bertanya, dijawab oleh malaikat Jibril, itulah gambaran orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan ruku dan sujud, orang yang selalu meninggalkan ibadah sholatnya. Ya. Nah, kemudian juga Nabi Muhammad melihat-lihat ke dalam surga, ya, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, tidak bisa digambarkan, ya. Jadi surga itu sesuatu hal nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Belum pernah dilihat oleh mata kita, ya. Belum pernah terlintas dalam hati kita bagaimana keindahan surga, ya. Tapi di sini Muhammad melihat, ya, dijelaskannya bahwa di surga itu tempat yang sangat suci, ya, tempat yang sangat baik sekali. Ya, jadi manusia di sana
ketika masuk surga nanti semuanya adalah para pemuda, para remaja ya, yang berusia sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, jadi tidak ada di surga itu nggak ada nenek-nenek ya. Nggak ada kakek-kakek di surga, semuanya muda semua. Ya, mungkin kakek-kakek sekarang sudah tua, ketika masuk surga dikembalikan lagi Allah Ta'ala seperti anak muda ya. Jadi walaupun kamu sekarang ada orang usia 60 tahun, 70 tahun, sudah lanjut usia kayak kakek nenek ya. Tapi ketika masuk dalam surga dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala, dimudahkan kembali ya, usianya ya, seperti usia sekitar 25 tahun. Nah, itulah salah satu keistimewaan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, kenapa sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Ada beberapa pendapat. Jadi ada beberapa pendapat kenapa sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pendapat yang pertama berdasarkan ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan adalah linuriyahu min ayatina. Ya, untuk kata Allah Ta'ala untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj membuktikan memperlihatkan Allah Ta'ala untuk tanda-tanda kebesarannya. Jadi antaranya peristiwa Isra Mi'raj. Isra ya, tadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa menggunakan kendaraan buruk dari surga yang sangat cepat sekali. Itu tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Mi'raj, tangga ya. Jadi Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Ta'ala, bukan perjalanan Nabi. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua juga memperlihatkan tanda-tanda kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, pemimpin sekalian Nabi dan Rasul. Ya, ketika tadi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam dalam melaksanakan sholat. Menjadi imamnya para Nabi dan Rasul semua berkumpul, Nabi Muhammad imamnya. Ya, kemudian ada pendapat lain, kenapa sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Alasannya adalah pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah untuk menghibur Rasulullah SAW yang saat itu sedang berduka cita. Nah, karena tahun itu disebut juga Amul Husni, tahun duka cita. Yang pertama, Nabi Muhammad berduka cita karena ditinggal mati oleh istrinya Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi, yang selalu mendampingi Nabi, mengorbankan seluruh harta dan jiwanya dalam berdakwah untuk kepentingan Islam. Ketika meninggal dunia, Nabi sangat berduka cita. Yang kedua, tidak lama Khadijah meninggal dunia, meninggal lagi paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang selalu melindungi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi, ingin melukai Nabi, ya. Tapi mereka tidak berani. Mereka sungkan masih memandang Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Nah, maka ketika kedua orang tersebut meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia istri Nabi, kemudian juga Abu Thalib meninggal dunia paman Nabi, maka saat itu orang-orang kafir Quraisy semakin gencar ingin menyakiti Nabi, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh Nabi. Mereka menyewa pembunuh bayaran. Ya, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur Nabi karena Nabi Muhammad sedang berduka cita. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilaksanakan 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, 1 tahun baru Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sana Nabi Muhammad mendapatkan keberhasilan dalam berdakwah, membangun masjid, membangun peradaban umat Islam. Ya, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, masjid apa? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi? Ya, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba ya, yang dibangun oleh Nabi. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Saya itu ketika Nabi Muhammad sudah tinggal di sana, bangun lagi Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Nah, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, mudah-mudahan kita semakin tekun melaksanakan ibadah sholat, semakin yakin kepada Allah Ta'ala bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya bisa dipahami dengan keimanan, tidak dengan akal kita, karena waktunya hanya singkat. Nah, hanya kurang lebih 3 jam perjalanan. Nabi Muhammad melaksanakannya kurang lebih dari jam 2, kemudian sebelum subuh sudah sampai lagi di Mekah. Nah, sehingga pada pagi harinya ketika Nabi Muhammad bercerita kepada umat Islam, orang-orang di Mekah pada saat itu ya, menjadi ujian keimanan kepada mereka.
Ada yang pada saat itu ketika Nabi Muhammad menceritakan sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, ada yang makin bertambah imannya, makin kuat. Ada juga yang kembali kepada kekafiran karena mereka nggak percaya, tidak masuk akal. Nah, jangankan melaksanakan Mi'raj, melaksanakan Isra saja banyak yang tidak percaya. Ya, karena pada saat itu orang-orang dari Mekah kalau ke Madinah, ke Masjid Aqsa, jadi kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa, mungkin kalau naik unta itu bisa 3 bulan perjalanan, ya. 3 bulan baru sampai naik unta. Karena saat itu kendaraannya hanya unta. Belum ada Gojek, ya. Belum ada kereta api, belum ada kendaraan, hanya unta saja. Nah, jadi perjalanan sampai berbulan-bulan untuk sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, sehingga kalau mereka percaya, Nabi Muhammad menceritakan habis selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, banyak yang tidak percaya pada saat itu. Banyak yang kembali kepada kekafiran, orang yang imannya masih setengah-setengah. Nah, tapi kalau orang yang sudah benar-benar yakin kepada Rasulullah, mereka bertambah yakin bahwa ini adalah keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa aja ya. Ntar dulu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin yang telah memberikan ceramah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, langsung doa aja ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Kita awali dengan baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah dengan niat semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari virus corona, dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari dunia hingga akhirat. Al-Fatihah ala hadiniya mukunatun soleha wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bijahil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahlil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarifuddin. Untuk acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba bacaan ayat suci Al-Quran dan lomba kaligrafi. Untuk pemenang lomba baca Al-Quran akan disampaikan oleh saya. Juara ketiga jatuh kepada Katiara Rifani Junior dari kelas 11 IPS 2. Juara kedua jatuh kepada Kak Faisal Ibrahim dari 12 IPA 1. Dan juara pertama jatuh kepada Kades Fika Romi Afnika dari 12 IPS 1. Untuk selanjutnya ada juara kaligrafi, yaitu juara ketiga jatuh kepada Kak Fatan dari kelas 12 IPA 2. Untuk juara kedua jatuh kepada Kak Ayu Maharani dari kelas 11 IPS 1. Untuk juara pertama yaitu jatuh kepada Kak Naina Raisa dari kelas 11 IPA 2. Ya, beri tepuk tangannya dong buat para pemenang.
Selamat ya pada teman-teman yang sudah menjadi juara pada peringatan Isra Miraj 27 Rajab ini. Hadirin kaum ibu kaum ayah, marilah kita para Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya teman-teman tolong on cam karena mau ada sesi dokumentasi. Tolong di on cam ya, teman-teman. Terima kasih. Yang belum on cam, tolong di on cam ya kameranya. Terima kasih. Cis, mau sama makan lewat seperempat mana Cis? Cis, Ayo yang belum buka kameranya dipercepat. Cis. Jadi, kamu bisa makan apa?
Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seluruhnya kita nyalakan kameranya dulu ya, on cam dulu. Saya akan mulai untuk sesi foto. Mulai dari slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide keempat. 3, 2, 1. Slide kelima. 3, 2, 1. Slide ke-6. 7. 8. 9. Oke, sudah selesai. Boleh dilanjut lagi, teman-teman dari OSIS, silakan. Kami MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh live dari Zoom. Malah yang di HP saya yang nggak connect. Untungnya tadi connect saya.